Kita akan membaca dulu di dalam Matius 24 ayat yang ke-24. Matius 24 ayat 24 bunyinya, saya hendak bangkit berdiri ya, untuk kita menghormati pembacaan firman Tuhan, menghormati Tuhan ada di tengah-tengah kita. Matius 24 ayat 24 bunyinya, kita baca bersama, cuma satu ayat. 2, 3. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Amin. Silakan duduk. Tolong ditampilkan tabernakel Musa dulu sebelum saya jelaskan. Pada saat seminar kemarin, saudara, saya menjelaskan tentang tabernakel Musa. Tabernakel Musa ini, saudara, pada zaman bangsa Israel, Tuhan memerintahkan supaya Musa membuat tabernakel itu dan buat kemah itu, saudara. Dan di situ bangsa, saudara lihat di layar, di situ ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Bangsa Israel ada kemah, saudara melihat kemah-kemah yang banyak itu. Di situ, saudara, bangsa Israel ada tinggal di sekelilingnya. Dan Tuhan suruh membuat, dan saudara lihat ada awan, itu tempat di mana Tuhan ada di tempat itu, yaitu ruang maha kudus. Untuk mencapai surga, kita harus tembus sampai ke ruang maha kudus yang ada awan. Itu tiang awan. Kalau pagi hari, siang hari tiang awan, pada malam hari tiang api, saudara, menyertai bangsa Israel. Dan saudara lihat itu ada imam, ini adalah Imam Harun. Ada 12 batu yang ada di dadanya, saudara, yang segi 4 itu berbicara Urim dan Tumim. Setiap bangsa Israel ingin menanyakan sesuatu, maka saudara, Urim Tumim ini akan menjawab lewat hamba Tuhan ini, Nabi ini, Harun, ya saudara kasih. Dia masuk ke ruang maha kudus, dan di situ Tuhan berbicara kepadanya. Dan saudara, 12 batu itu berbicara 12 bangsa Israel, ya, 12 bangsa Israel. Dan kenapa harus ada di dada Harun? Itu menunjukkan dia membawa semua jemaat-jemaat atau bangsa Israel itu di hadapan Tuhan, ada di hatinya. Ya saudara, kalau sekarang peribadatan kita seperti ini, pimpinan kita adalah gembala, dan gembala itu selalu membawa jemaat-jemaat Tuhan itu ada di hatinya, seperti Harun ini, ya, membawa di hatinya untuk memperhadapkan kepada Tuhan. 12 batu ini berbicara tentang 12 persekutuan, saudara. Bangsa Israel 12 suku, dan angka 12 berbicara persekutuan. 12, ya, angka 12 itu persekutuan dengan Kristus atau persatuan. Ini kita lihat. Ini ada batu-batu ini, dan di setiap batu ada tulisan-tulisan nama bangsa Israel masing-masing. Suku dan suku apa saja, semua ada. Dan saya tidak mendetail lagi menjelaskan, saudara, karena waktu seminar sudah ada dijelaskan. Dan kembali ke halaman tadi. Ya, kita lihat di situ, itu adalah kemah suci atau tabernakel Musa. Dan kita lihat di situ, saudara, halaman ini berbicara tentang orang-orang yang sudah terima baptisan, orang-orang yang terima hidup baru, menerima Yesus hidup baru, tetapi selalu bermain-main di situ, saudara kasih. Hidupnya hanya berputar di situ, dan disitulah, saudara, banyak kuasa roh jahat yang bermain di situ. Banyak kepalsuan seperti apa yang kita sudah baca tadi. Terjadi pemutarbalikan firman di sini banyak terjadi di halaman. Kalau orang yang suka di halaman, kedagingannya tidak mati, saudara. Dia tidak mau mematikan kedagingannya. Hidupnya selalu hidup dalam menentang firman Tuhan. Kalau orang-orang
di halaman, senangnya hidup di dalam kepahitan hati. Firman Tuhan katakan jangan engkau menyimpan kepahitan, itu salah satu contoh. Tetapi dia senang karena dia selalu ada di halaman, maka kepahitan tidak bisa dia buang dari hidupnya. Dan segala macam dosa bisa bermain di sini di halaman. Karena itu saudara harus masuk ke ruang kudus atau ruang suci. Di tengah itu saudara, coba ditampilkan. Ruang kudus ini, ya, itu ruang kudus saudara. Ruang kudus itu ada meja roti seperti ini, ada kadidian, ada mesbah dupa. Nah saudara, meja unjukkan kalau dikatakan di perjanjian lama, itu di atas meja berbicara hati kita. Dan roti, ada 12 roti saudara kasih, itu menunjukkan persekutuan, ya, 12 suku, dan menunjukkan juga arti persekutuan. Dan saudara kasih, selain roti itu ada kadidian, itu ada 7 corot-corotnya saudara melambangkan Roh Kudus. Karena di ruang kudus ini, di sini orang yang masuk dia menyembah. Dia suka menyembah, orang-orang yang suka menyembah, orang-orang yang suka mau membersihkan kehidupannya, tidak hidup kotor lagi, tidak hidup cemar lagi dalam hidupnya. Dia selalu mau hidup kudus. Dia masuk ke sini. Dan itu ada mesbah dupa, orang yang selalu membawa doa-doanya di hadapan Tuhan. Orang yang suka berdoa, orang yang suka memuji menyembah, orang yang penuh karunia ada di ruang maha kudus, di ruang kudus ini atau ruang suci saudara kasih. Karena itu bagi saudara yang rindu untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, masuk ke sini. Jangan saudara tinggal di halaman, karena di halaman kuasa roh jahat banyak bekerja. Kalau di sini saudara bisa mematikan daging saudara. Saudara belajar puasa, saudara belajar menekan segala emosi, amarah, kebencian, segala sifat daging kita. Saudara bisa meredahkan itu ketika saudara ada di ruang suci. Karena itu penuh dengan Roh Kudus. Lalu saudara kasih selanjutnya ruang kudus, coba. Nah, kita lihat ini Harun sedang mempersembahkan dupa di hadapan Tuhan, kemenyan untuk bau-bau yang harum, dan itu menyukakan hati Tuhan. Kita lihat ada tirai. Tirai itu sampai ke tiang ini saudara. Tirai itu tertutup, berbicara tentang dosa. Ketika saudara masuk menghadap Tuhan, saudara harus meminta ampun kepada Tuhan. Segala dosa-dosa kita, biarlah Tuhan yang mengampuninya. Dan ketika tirai tidak ada, pada saat Tuhan Yesus naik ke kayu salib, tirai itu terbelah dua, dan semua dosa-dosa manusia ditanggung oleh Tuhan Yesus. Karena itu kita selalu ada perjamuan, ya, kita mengingat tentang kematian Kristus. Dan saudara, karena itu tirai tidak ada lagi, sehingga kita bisa bertemu dengan Tuhan di dalam doa, di dalam penyembahan. Kita bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat karunia-karunia yang diberikan oleh saudara-saudara yang menerima karunia nubuatan, karunia penglihatan, karunia hikmat marifat, dan macam-macam karunia. Ketika dia ada di ruang kudus, saudara, dia berkomunikasi dengan Tuhan. Tirai tidak ada lagi. Karena apa? Dia sudah mematikan dagingnya. Dia selalu mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Semua sifat lama tidak lagi dipakainya. Semua sifat kedagingannya ditinggalkannya, saudara. Karena itu saudara bisa masuk ke ruang maha kudus, di mana di situ ada peti perjanjian. Peti perjanjian di situ ada skena glory, di atasnya adalah malaikat tua, saudara yang menjaga. Itu namanya skena glory, kemuliaan Tuhan. Ada artinya itu, ya. Dan saudara, di dalam itu ada buli-buli, ada tongkat. Coba di shoot anunya, rambutnya. Di situ ada, saudara kasih, ada tongkat
tongkat Musa yang berbunga, ada mana, ada buli-buli. Nah, ini berbicara, mana itu berbicara tentang firman, dan buli-buli berbicara tentang urapan. Tongkat berbicara tentang kuasa. Jadi di dalam kehidupan orang yang hidup dalam kekudusan, 3 hal ini ada dalam hidupnya, yaitu firman, ada kuasa, ada urapan Tuhan. Firman dan roh dalam hidup kita harus ada, sehingga kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saudara dan saya. Karena itu kita harus penuh dengan urapan Tuhan. Bagaimana Roh Kudus masuk dalam hidup kita, tinggal dalam hidup kita, hanya kepada orang-orang yang hatinya bersih. Amin. Mau masuk surga? Amin. Kalau mau masuk surga, tanggalkan semua kedagingan saudara. Saudara harus tembus sampai ke ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus ini tempat di mana saudara bercakap-cakap dari hati ke hati. Ketika saudara menaikkan pujian penyembah di hadapan Tuhan, maka disitulah nyata saudara. Saudara bisa mendengar suara Tuhan secara audio atau lewat hati. Roh Kudus memimpin. Karena itu setiap penyembahan ada namanya nubuatan. Nubuatan ini adalah isi hati Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi saudara semua. Tuhan katakan, aku mengasihi engkau. Itu berarti Tuhan benar-benar mengasihi saudara. Tuhan katakan, jangan engkau berbohong. Jangan kita berbohong. Tuhan katakan, jangan engkau keras hati. Jangan keras hati. Karena Tuhan mau mengasihi kita, sehingga Tuhan tidak mau ada cacat celah. Tuhan tidak mau ada dosa. Jangan kamu melakukan ini dan itu. Saudara sudah tahu sendiri ya. Tidak perlu saya ulang lagi. Nah, di pom bensin saja dilarang, apalagi di kerajaan surga ya. Yang suka merokok, yang suka minum, jangan. Yang suka main judi, berhenti. Nah, karena Tuhan mengasihi kita dan semuanya. Kalau kita suka apa ya, tidak menghargai istri atau suami, berhenti sekarang. Belajar menghargai satu sama lain. Karena kasih itu tembus sampai ke surga. Amin, saudara. Kok pelan sekali, amin. Lagi. Nah, itu saudara, kasih itu tembus sampai ke surga, tidak main-main. 1 Korintus 13 ayat pertama sampai seterusnya saudara baca, sekalipun saudara penuh dengan karunia, kalau tidak punya kasih, sama aja bohong. Kasih yang harus dilakukan, harus dikerjakan dalam hidup kita. Kita kembali ke dalam Matius, karena itu bukan halaman, kembali ke masalah halaman. Kita lihat Matius 24 ayat 24 tadi. Dikatakan, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kita lihat saudara kasih, coba lihat yang selengkap dari halaman ruang suci, ruang Maha Kudus. Ruang kudus, Maha Kudus yang tadi satu rek. Saudara, dikatakan di sini orang-orang pilihan juga, mereka bisa menyesatkan. Kenapa orang pilihan yang dikejar oleh setan? Karena pada orang pilihan adalah kuasa daripada Tuhan. Padanya ada urapan Tuhan. Kalau orang yang Kristen halaman, saya katakan Kristen halaman, saudara lihat itu pelataran. Pelataran itu halaman. Orang yang Kristen halaman, orang yang suka yang enak-enak saja, tidak mau menderita, saudara mengiring Kristus, maka dia mudah diperdaya oleh setan. Tetapi ini sudah menjadi temannya. Setan tidak mengejar dia, tapi setan mengejar orang pilihan Tuhan. Coba buka lagi, geser lagi, ya, ruang kudus. Ruang kudus dan ruang Maha Kudus, ini orang-orang pilihan Tuhan. Saudara, mereka ini masih seringkali bisa dipengaruhi, ya, masih bisa. Roh jahat memutarbalikkan firman. Kalau saudara tidak penuh dengan firman, karena itu saudara harus penuh dengan firman supaya saudara tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Amin, saudara. Harus penuh firman. Karena itu Ibu Gembala sering katakan sedengar, rajin baca firman. Rajin saudara baca firman. Minta Tuhan Roh Kudus tuntun saya untuk mengerti
tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang, saudara. Jadi banyak mengatasnamakan sebagai hamba Tuhan, mengatasnamakan sebagai pendeta, datang ke mimbar, saudara, mengajarkan kepada saudara dan mengajarkan macam-macam. Engkau harus, saya dengar ada hamba Tuhan pernah yang Ibu Gembala cerita sama saya. Saudara tidak perlu tahu orangnya siapa, namanya siapa. Dia katakan, mari terima baptisan mulut. Mana ada baptisan mulut, saudara, di Alkitab? Tidak ada. Yang ada baptisan air. Dia katakan, mari terima baptisan mulut. Saudara kasih. Masa mulutnya saja yang dibaptis? Dibaptis ambil air dipercik gitu. Begitu kan namanya baptisan air. Atau air ditaruh digosok-gosok gini. Tidak ada di Alkitab dan Kejadian sampai Wahyu, tidak ada yang saya dapat begitu. Ya, itu salah satu, saudara. Ini bisa memutarbalikkan dan itu bisa menjadi pengajar-pengajar yang palsu, nabi-nabi palsu. Karena itu kerajaan kegelapan, saudara, antikris itu melakukan banyak mujizat di akhir zaman. Karena itu berhati-hati, jangan saudara di halaman terus, tapi saudara harus masuk ke ruang kudus. Bagaimana Ibu masuk ke ruang kudus? Mulai sekarang, saudara tanggalkan semua yang tidak benar di hadapan Tuhan. Mulai sekarang tanggalkan semua iri hati. Mulai sekarang tanggalkan kecemburuan terhadap sesama kita. Mulai sekarang tanggalkan gosip. Tanggalkan semuanya. Apa yang tidak baik, tanggalkan dari hidup kita. Minta Tuhan tolong mampukan saya. Saudara tidak mampu kalau hanya memakai kekuatan sendiri. Tapi kalau ketika saudara minta Tuhan, tuntun saya, Tuhan kuatkan saya untuk melepaskan semua. Iblis itu licik, saudara kasih. Dia dengan halus mempengaruhi orang. Contohnya saja, saudara, kita ngantuk, benar nggak? Karena itu, saudara kasih, ketika kita mendengar firman, jangan sampai ngantuk. Mata ini kasih melek, saudara. Dengar baik-baik firman itu. Ketika kita ngantuk, kita sudah dipengaruhi oleh roh jahat. Roh jahat sudah menina-bobokkan kita, bobo. Nah, firmannya itu nanti kamu dengar besok-besok, bobo aja. Kita gini. Lihat lagi pendetanya, gini lagi, saudara. Terkantuk-kantuk, akhirnya tertidur. Gini-gini, pendetanya bilang, haleluya. Mengangguk-angguk, padahal bukan pendetanya yang dianggukkan, tapi karena tidur, ngantuk kan, saudara. Dia mengiyakan. Kalau pendeta bilang, kamu mau masuk neraka, ngantuk, berarti iya. Nah, saudara kasih ini bagaimana ini? Roh jahat membawa seseorang untuk masuk ke dalam neraka. Karena itu, saudara, siapkan hatimu ketika mau pergi beribadah. Minta kepada Tuhan, Tuhan, aku mau pergi beribadah mencari akan Engkau, bukan mencari sesama manusia. Aku mau mencari Engkau lewat apa? Lewat firman Tuhan, lewat pujian, penyembahan, saudara kasih. Karena itu jangan kita bermain-main di akhir zaman ini. Banyak hal, jangan lagi saudara suka marah, jangan suka mengintimidasi sesama, jangan melihat kejelekan orang. Itu sangat fatal. Kalau saudara lihat kejelekan orang, saudara masih di halaman. Sekarang saudara bisa mengerti posisi saudara ada di mana sekarang. Apakah saudara mau terus sampai ke masuk ke ruang maha kudus, masuk dari halaman ke ruang kudus, ke ruang kudus. Orang di ruang maha kudus adalah orang-orang yang sudah membersihkan hidupnya. Tidak lagi hidup saudara kasih terpengaruh dengan hal yang tidak mau, bukan berarti dia bertapa seperti itu ya. Tetapi dia di rumah pun juga rajin membaca firman. Daripada di luar bergosip, daripada di luar kumpul-kumpul, saudara kasih lebih baik membaca firman, puji menyembah Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara kasih, ini firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Membawa saudara pada pengertian tentang bagaimana berperang, ya, melawan
ada di udara, saudara kasih. Roh okultis, tetapi saudara kasih akan menghadapi tubuh dan darah Yesus. Tuhan izinkan satu saat saya kembali dan Tuhan masih memberi kesempatan, saya akan mengajari saudara tentang cara berperang melawan kuasa roh jahat. Puji Tuhan, firman Tuhan yang bisa saya sampaikan, dan mari kita tundukkan kepala saya rindu untuk berdoa untuk saudara semua. Bapak